down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 2 dari Universitas Loksawati Zainul Hasan Genggong. Di sini kami akan mempraktekkan asuhan persalinan normal dari saya pribadi, Safina Nasmabila. Saya Ramlat Zahia. Saya Sinta Versi Farida. Saya Yunifia Rahman. Saya Nela Kulikia. Saya Tasya Bantiana. Selamat menyaksikan video praktek kami. Jangan lupa di subscribe. Baik, di sini saya akan memperkenalkan alat-alat yang akan digunakan saat mengatasi APN. Yuk, simak videonya. Yang pertama ada setengah kocer. Setengah kocer gunanya untuk memecahkan kulit ketuban. Yang kedua, gunting episiotomi, gunanya untuk menggunting perineum kaku atau bekas jahitan. Yang ketiga, yakni klem arteri, gunanya untuk mengeklem tali pusat sebelum dipotong. Yang keempat, yaitu gunting tali pusat, gunanya untuk menggunting tali pusat. Dan di sini sudah ada sarung tangan steril yang di bawah. Dan yang di atas ini adalah handscoon ya teman-teman sekalian. Selanjutnya di sini ada nail fooder. Nail fooder gunanya untuk menjepit jarum. Yang kedua ada pinset anatomis untuk membantu jahitan luka. Dan yang ketiga ada gunting plester, gunanya untuk membantu kita ketika ingin menggunting plester. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan alat-alat pemeriksaan fisik. Yang pertama ada tensi, yang kedua ada stetoskop, yang ketiga ada midline, yang keempat ada fundoskop, yang kelima ada penghisap lendir, yang keenam ada pengukur lila, yang ketujuh ada obat-obatan, yang kedelapan ada spet 1 cc dan spet 3 cc. Yang ke-9 ada termometer. Yang ke-10 ada 2 buah bengkok. Ada kasa steril. Di sini juga ada alat 1 set infus, squid dan kateter. Dan di sini juga ada kapas ZTT, gunanya untuk pembersihan vulva hygiene. Di sini juga ada perlengkapan untuk ibu dan bayi. Ada 2 sampai 3 handuk, baju ibu, pampers ibu, pakaian bayi, dan ini ada untuk kain microfiber untuk memandikan ibu. Ini ada pakaian bayi juga, dua buah topi untuk topi menghangatkan, dan di sini ada softtek untuk ibu. Di sini ada 2 buah larutan DTT, 1 buah larutan klorin, dan 3 buah tempat sampah. Sini ada lampu sorot, gunanya untuk membantu persalinan. Baik, di sini saya akan menjelaskan APD yang kita gunakan hendak melakukan persalinan. Yang pertama ada topi medis, yang kedua ada kacamata, yang ketiga ada masker, yang keempat ada celemek. Ini kelima ada sepatu boot yang sedang saya gunakan. Ada duk, sewek, perlak, dan tentunya juga kain hangat untuk bayi. Di sini saya akan melakukan infus kepada ibu karena ibu mengalami kekurangan cairan.
Permisi Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang? Aduh, perut saya sangat sakit, Bu. Kayaknya saya pengen lahiran deh. Sebentar ya Ibu, saya siapkan alat terlebih dahulu. Oh iya. Memakai APD lengkap. Kemudian, lepas perhiasan yang dipakai di tangan, kemudian cuci tangan sesuai prosedur 6 langkah. Pakai sarung tangan untuk pemeriksaan dalam. Dan masukkan oksitosin ke dalam spet. Kemudian, lakukan vulva hygiene kepada pasien. Ini kita bersihkan terlebih dahulu. Dimulai dari labia mayora kanan, labia mayora kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, dari klitoris sampai anus. Sudah ya Ibu, permisi ya, saya perlu melakukan pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Bila selaput ketuban masih utuh saat pembukaan sudah lengkap, maka lakukan amniotomi. Karena ketuban masih utuh, saya akan mengambil alat setengah kocet terlebih dahulu. Permisi ya Ibu. Tuban sudah pecah. Kemudian dekontaminasi sarung tangan, celupkan ke larutan klorin. Langkah selanjutnya saya akan memeriksa detak jantung janin dengan vendoskop. Permisi ya Ibu. Baik Ibu, ternyata detak jantung janinnya itu normal, 130 kali per menit. Baik Bapak, ini istrinya sudah pembukaan lengkap. Nanti saya minta tolong untuk diajari tarik nafas terlebih dahulu agar persalinannya lancar dan tidak sakit. Ibu sekarang boleh kalau mau ke kamar mandi boleh, silakan. Mau jalan-jalan kecil di sini nggak apa-apa Ibu, agar rileks tubuhnya Ibu bisa dipersilakan. Dibantu ya Bapak, ibunya nanti ya, istrinya ya. Letakkan anduk kecil di atas perut Ibu. Asisten minta tolong. Misi ya Bu ya. Ketika kepala bayi muncul sekitar 5-6 diameter. Lalu kain lipat sepertiga asisten ditaruh di bawah bokong pasien. Misi ya Bu ya. Buka tutup kartu set untuk melihat perlengkapan alat apakah sudah lengkap atau tidak.
dan menggunakan sarung tangan DTT. Kemudian pertolongan bayi. Jika sudah muncul kepala janin 5-6 cm, maka anjurkan ibu untuk menelan agar bayinya keluar. Bu, tolong ya bu menelannya bu. Dibantu asisten, bantu suami juga. Bu, ayo bu ya bu. Ayo sayang, ayo. Kayak lagi bu. Bu, tambah bersuara ya bu, tambah bersuara ya bu. Tambah Iya, bersuara jangan bu. bersuara. Tambah Tolong teriak aja. Ayo. Usap kepala janin terlebih dahulu karena ada sisa. Yuk, ini dia di dalam. Sudah kelihatan bayinya sayang. Putar paksi kepala. Lagi bu. Yuk, semangat, keluar bu. Ayo bu, semangat bu. Ayo, atur nafas, ayo atur nafas yuk. Diatur nafasnya. Yuk, diatur nafasnya. Ucapkan tangan dengan menarik janin ke bawah, kepala ke bawah. Nah, sudah bu, satunya bu, tangannya kurang bu, kurang satu lagi bu. Yuk, semangat. Ayo bu, sudah. Lagi bu. Kami tahu bantu. Yuk, ayo, semangat. Lagi bu. Nah, lakukan penilaian terhadap bayi. Lihat apakah bayi menangis atau tidak. Ternyata menangis ya bu. Apakah bayi sudah cukup bulan atau tidak. Ternyata sudah. Dan apakah bayi bergerak aktif atau tidak. Nah, ternyata normal ya bu ya. Selanjutnya keringkan tubuh bayi, bersihkan tubuh bayi. Bersihkan dari sisa-sisa darah yang tertempel. Asisten, tolong. Periksa kembali uterus. Takut ada sisa-sisa janin yang tertinggal. Kurang berisi ya bu, saya akan melakukan pemeriksaan janin terlebih dahulu terhadap ibu. Takut ada janin yang tertinggal ya bu. Asisten tolong simbisisnya dilakukan putaran ya. Misi bu. Kita lihat apakah ada sisa janin atau tidak. Ternyata tidak ada. Kemudian beritahu ibu, dia akan melakukan oksitosin di paha kanannya ibu. Bu, saya akan lakukan suntikan oksitosin terlebih dahulu ya bu. Asistennya tolong munculkan jarinnya. Terima kasih bu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan suntikan oksitosin terhadap bayi. Tolong terus. Setelah bayi lahir 2 menit, maka lakukan pemotongan tali pusat. Tolong gunting lem dari 2-3 cm. Lakukan pengguntingan tali pusat. Tolong asisten. Selanjutnya, saya akan melakukan IMD pada bayi. Letakkan bayi pada pertengahan payudara ibu atau dada ibu. Permisi ya bu, saya mau melakukan IMD agar bayinya itu tahu nanti ketika saat hendak ingin melakukan menyusui. Ibu dikelonin ya, bayinya dipegang. Asisten minta tolong topinya ya. Beri topi pada bayi agar dia merasa hangat. Ini bayi posisi ketika setelah di IMD, tunggu sampai 1 jam. Sembari kita menunggu IMD, kita mau mengeluarkan plasenta dari rahim ibu. Ibu permisi ya, saya mau melakukan tindakan mau mengambil plasenta di rahim ibu ya. Pindahkan klem sebanyak 5 cm. Kemudian ibu minta tolong ya, dibantu ya. Ayo ibu ya, Tarik nafas ya bu.
Setelah itu, setelah plasenta keluar, kita masase ibu di bagian fundus ibu, kita putar selama 15 detik. Setelah itu, kita cek apakah ada plasenta yang masih tersisa. Ibu permisi ya, saya mau masuk lagi, saya mau ngecek apakah ada plasenta yang masih tersisa. Kita cek, kita raba, ternyata tidak ada. Dan kita cek apakah plasenta ini sudah lengkap, dan ternyata sudah lengkap. Terus minta tolong ya kendinya. Selanjutnya kita akan melakukan masase ulang gunanya untuk mengetahui apakah masih terjadi pendarahan pada ibu atau tidak. Ini kita putar bagian fundus uteri ibu selama 15 detik. Dan ternyata masih terjadi pendarahan. Ini mungkin kandung kemih ibu full, maka dari itu kita akan lakukan pemasangan kateter. Bu, minta tolong ya kateternya dipersiapkan. Di sini kita siapkan bengkok. Kita gunakan gel agar nanti melicinkan ketika masuk ke vagina ibu ya. Ibu permisi, ini saya mau melakukan pemasangan kateter. Nanti rasanya sedikit nyeri, ibu nanti tarik nafas ya. Ketika nanti sakit, ibu bilang sakit ya. Ibu permisi ya, saya masukkan. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata ibu mengeluarkan air kencing dan ini penyebab terjadinya pendarahan. Setelah itu, karena sudah keluar, kita lakukan pelepasan pada kateter ibu. Permisi ya, karena tadi air kencingnya sudah keluar, mau melepas kateternya. Ini rasanya sedikit nyeri ya bu. Permisi ya bu, tahan nafasnya bu. Tarik nafas. Ya, ini udah lepas ya bu kateternya. Ibu ini ya. Selanjutnya kita celupkan tangan ke larutan klorin. Setelah itu kita akan mengedukasi keluarga, suami ataupun kerabat. Bapak di sini saya akan mengedukasi bapak untuk melakukan masase. Nah, caranya itu begini ya bapak. Bapak megang bagian fundus uteri ibu, bagian sininya ya pak. Nah, kemudian tangan bapak sedikit menekan bagian perut, tapi tidak terlalu menekan agar ibu tidak merasakan kesakitan. Lalu diputar selama 15 detik. Kemudian nanti ketika terjadi pendarahan, bapak bisa menghubungi bidan terdekat ya bapak. Apakah bapak sudah mengerti cara melakukan masase ini? Ya, mengerti. Selanjutnya saya akan mengecek nadi ibu normal atau tidak. Ibu, permisi ya. Oh, ternyata normal. Seterusnya, saya akan mengecek evaluasi estimasi kehilangan darah yang keluar dari vagina ibu. Ibu, saya akan mengambil bayi dari ibu untuk ditaruh dalam ruangan bayi yang hangat. Permisi ya bu. Pantau keadaan bayi dan pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik. Jika sudah normal semua, pindahkan bayi dalam pelukan ibu agar terasa hangat kembali dalam satu selimut. Ibu, permisi ya.
Selanjutnya, saya akan membersihkan sisa-sisa darah yang menempel pada bagian tubuh ibu menggunakan wastafel yang ada larutan klorinnya. Anak, permisi ya ibu ya. Kemudian kita celupkan kepada air DDT. Tangan saya. Selanjutnya tanya ibu apakah ibu sudah merasa nyaman dan membantu memberikan ASI kepada ibu. Selanjutnya ambil alat-alat yang sudah kotor yang sudah dipakai dalam larutan klorin selama 10 menit. Buang sampah yang sudah digunakan dalam tempat sampah yang sesuai. Kita akan mendekontaminasi tempat bersalin dalam larutan klorin. Asisten, tolong. Permisi ya ibu. Selanjutnya kita akan membuka sarung tangan dengan terbalik dalam larutan. Selanjutnya kita akan mencuci tangan dengan 6 langkah. Pertama, kedua, 3, 4, 5, 6. Ya, memakai sarung tangan bersih untuk memberikan vitamin dan pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada bayi dan memastikan bahwa bayi baik-baik saja. Setelah 1 jam memberikan vitamin K dan selanjutnya saya akan memberikan vitamin hepatitis B. Lakukan suntikan di paha kanan bawah bayi. Katakan bayi kepada ibu agar sesuatu disusukan. Selanjutnya taruh bayi di samping ibu. Setelah itu buka sarung tangan secara terbalik dalam larutan klorin dan rendam selama 10 menit. Nah, yang terakhir kita akan mencuci tangan 6 langkah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu keringkan pakai handuk. Dan yang paling terakhir, saya akan melengkapi patograf ibu. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.